Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, dan Sesko TNI, Kasesbim, Lemdiklat Polri, para perwira, siswa Sesko TNI, Sesko Angkatan, peserta Sespimti dan Sespimen Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita tahu saat ini kita sedang menghadapi sebuah masa yang sangat sulit, sangat tidak mudah, krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Dan melanda tidak hanya negara kita Indonesia, tetapi hampir semua negara. 215 negara mengalami hal yang sama seperti kita. 4 bulan yang lalu, Managing Director-nya IMF, Ibu Kristalina, menyampaikan pada saya bahwa pertumbuhan ekonomi global akan berada di minus 2,5. Sebulan setelah itu, Bank Dunia menyampaikan juga kepada kita bahwa ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pada keadaan normal, posisinya adalah 3-3,5%. Tetapi 3 minggu yang lalu, OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020. Saya nggak tahu apakah ini akan bergerak lebih buruk lagi, karena memang situasinya sangat dinamis sekali. Begitu juga dengan prediksi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara juga berubah-ubah. Pertama, Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. 3 besar ini adalah Cina akan masih tumbuh 1,9% plus. India akan tumbuh tahun ini, perkiraan mereka, prediksi mereka 1,2% plus. Dan Indonesia berada di angka 0,5% plus. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang semakin berubah, kita juga belum mendapatkan angka-angka yang paling akhir. Berapa posisi negara kita pertumbuhan ekonominya di tahun 2020. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan mengenai prediksi kontraksi ekonomi di negara-negara di luar Indonesia. Perancis misalnya, diperkirakan akan tumbuh minus 17,2. Inggris diperkirakan akan minus 15,4. Jerman diperkirakan akan minus 11,2. Amerika diperkirakan akan minus 9,7. Dan negara-negara lain posisinya sama minus. Apa yang ingin saya sampaikan dengan kondisi yang ada? Hati-hati, ini sudah mengimbas kepada geopolitik global. Ini semuanya harus tahu, Laut Cina Selatan mulai memanas. Cina Amerika semakin memanas. Oleh sebab itu, kita harus mengambil momentum, mengambil manfaat dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Tentu saja kita akan terus berjuang menyelesaikan masalah COVID dan juga masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Tetapi momentum ini harus kita ambil. Sudah sering saya katakan bahwa kita perlu cara kerja baru. Kita perlu budaya baru dalam bekerja yang lebih cepat. Kita juga harus berani melakukan shortcut, keborosan, pemotongan-pemotongan sehingga cara kerja kita tidak
berdele-dele dan lamban. Karena juga berkali-kali saya sampaikan bahwa bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Kalau itu yang lalu ya, seperti itu, negara besar mengalahkan negara kecil. Tetapi yang sekarang dan yang akan datang, negara cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya, yang cepat yang akan menang. Disinilah justru letak permasalahan tata kelola pemerintah kita. Yang semuanya memang harus kita rubah semuanya. Terlalu banyak peraturan yang membelenggu kita sendiri. Yang membuat kita sendiri, kemudian membelenggu kita sendiri. Terlalu banyak prosedur. Terlalu banyak tahapan-tahapan, dan sebetulnya kita bisa langsung. Terlalu banyak birokrasi, sekali lagi, yang terjebak oleh aturan yang kita buat sendiri. Inilah saya kira pekerjaan besar kita, termasuk di TNI dan Polri. Dan saudara-saudara nantinya akan berada di depan karena akan menjadi pimpinan di TNI dan Polri. Oleh sebab itu, saya mengajak, saya minta saudara-saudara, para peserta Sesko, Sespimpin, dan Seswimen untuk berani ke depan memberikan nuansa baru yang berbeda, memberikan pemikiran baru yang berbeda, menuntun dan menemukan cara-cara baru yang lebih cepat, memacu anak buah kita untuk menempuh jalan yang lebih cepat, yang shortcut, yang smart shortcut, goal oriented, orientasi selalu hasil, yang hasilnya bisa kita lihat dan bisa kita kalkulasi. Tentu saja dalam kondisi normal pun cara kerja kita tetap harus berorientasi pada hasil, harus cepat, efisien, karena sekali lagi ke depan negara yang cepatlah yang akan memenangkan kompetisi yang ada. Sebab itu saya juga mengajak kepada para peserta Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sespinti, Sespimen Polri untuk mengawal beberapa agenda yang mendesak dan sekaligus penting bagi negara ini, mengawal perubahan cara-cara kerja baru. Tadi sudah saya sampaikan, cara kerja yang rumit dan lambat menjadi cara kerja yang cepat. Dari regulasi dan peraturan-peraturan yang rumit menjadi peraturan-peraturan, membuat peraturan-peraturan yang sesedikit mungkin dan sesederhana mungkin. Dari SOP yang berbelit-belit kepada SOP yang mudah dan cepat. Lagi, kalau cara-cara ini bisa kita lakukan, saya meyakini kita akan bisa melewati masa yang sulit ini, masa yang tidak mudah ini. Kemudian kita akan masuk kepada sebuah budaya baru kerja di dalam situasi yang normal yang kita harapkan nantinya tahun depan kita sudah berada pada posisi pulih ekonomi, vaksinnya sudah ketemu dan bisa dilaksanakan vaksinasi secara massal kepada seluruh rakyat di negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saudara-saudara adalah wajah negara kita di mata rakyat, dan saya juga berharap saudara-saudara adalah wajah dari pemerintah kita di mata rakyat. Dan selamat bertugas. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.